Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi di Butir, Bincang Umi Tince dan Era Tiara. Pastinya Butir tempat teman-teman ngopi pagi, teman-teman curhat-curhat, teman-teman cerita tentang segala hal yang berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial, isu-isu sosial. Nah, jadikan Butir ini sebagai tempat kopi pagi teman-teman dan pastinya rela itu sebagai jalan pulang ke Baitullah. Ya, Yes. dan pagi hari ini kita pengen bahas tentang sesuatu hal yang pastinya sangat menarik banget. Ini tentang apa, Ambu? Tentang legacy kah? Ya, betul tentang legacy buat anak-anak kita. Kami Midafa, iya. Iya, Legacy buat tentang anak-anak kita legacy jangan ini, juga buat kita sendiri juga sih. iya, betul, betul. Jadi, apa ya, karena ternyata Umi juga baru, aduh, melek mata gitu ya. Ternyata kalau apa namanya orang tua mewariskan harta itu memang belum tentu jadi keberkahan, dalam arti belum tentu jadi jalan untuk bisa memperpanjang jalan kehidupan gitu bagi Heeh. anak gitu. Beda dengan kayak orang tua mewariskan ilmu, mewariskan apa sesuatu hal yang sifatnya itu bukan materi gitu, Ambu. Beda banget gitu. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Ya, dan masih Iya. banyak lagi hal yang ingin kita obrolin itu tentang legacy itu karena memang ada di dalam keseharian kita gitu. Apalagi untuk saat ini katanya ya Umi banyak orang yang Mm-mm, ada peningkatan dalam penghasilannya, ibarat kata katanya OKB lah dibilangnya tuh seperti itu. mm-mm, Nah, memang mm-mm, mungkin dari kesulitan kehidupan kita yang kemarin yang serba keterbatasan gitu ya, alhamdulillah sekarang tuh sudah mengalami peningkatan dalam penghasilan sehingga ada apa ya kayak yang lepas kendali termasuk cara dalam mendidik anak-anak kita gitu kan. mm-mm, Salah satunya belum mm-mm, juga usia apa yang tepat untuk memakai gadget mewah itu udah pada dibeliin mm-mm. gitu kan. Terus juga Ya, ataupun kalau misalnya apa walaupun misalnya gadget mewah itu oke ya untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya gitu ya, tapi kadang-kadang mereka diberikan uang saku yang terlalu besar gitu, yang akhirnya efeknya mm-mm. tuh terjadi macam-macam. Dan itu tuh masih berkelanjutan hingga sekarang gitu. Saya kira zaman kita dulu aja, karena kan kita kan ibaratnya kalau generasi X itu didikannya didikan VOC ya, gitu didikan VOC. Mm-mm. Jadi orang tua kita yang kebanyakan baby boomers itu didikannya VOC dan memang kalau misalnya untuk mendidik secara ekonom kecerdasan keuangan itu nggak pernah gitu. Yang ada kita selalu disuapin, Mm-mm. yang akhirnya pada saat kita sudah dewasa kebanyakan ketika orang tuanya sudah tiada, rata-rata kemampuan pertahanan hidupnya tuh jadi nggak ada sama Mm-mm. sekali gitu, karena nggak sempat kebekelin atau memang nggak dibekelin gitu. Ya, betul. Betul. Bahkan bahkan yang paling mengenaskan itu adalah ketika sebetulnya ketika masa orang tuanya ada itu dia berkelimpahan, hidup mewah, terus kayak tinggal menikmati apa-apa yang ada gitu ya, apa-apa yang ada dari orang tuanya. Terus kemudian tiba-tiba orang tuanya meninggal, usahanya juga jadi ikut meninggal. Ini masalahnya, Ambu. Jadi Iya, eh, betul, ya betul. gitu, legasinya tidak tidak ini ya, tidak estafetnya tidak terjadi gitu. Iya, benar, Gitu. Jadi benar. malah ikutan-ikutan kayak ya udah jadi ikut meninggal dunia juga itunya usahanya gitu kan. Kayak ini Siti Alia. Iya, 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 kayak iya. gitu yang terjadi Ambu seringnya tuh kayak gitu. Makanya sampai ya yang semalam itu kita diskusikan bener-bener emang terjadi gitu di kehidupan kita gitu. Mm-mm. Makanya Iya. kalau misalnya sekarang nih saat-saat ini ada orang yang misalnya masih sangat muda terus kemudian sukses gitu ya. Itu terus dia keren Mm. banget Kak gitu ya. Keren banget nih Kak. Kakak bisa bisa jadi orang sukses gitu saat ini. Terus dia bilang, "Kami mah perintis." Ih, keren banget justru ya Ambu ya. Gitu. Karena kan perintis berarti dia memulai dari nol dan dia artinya dia sukses gitu kan. Sukses. Nah, Betul, nanti betul. pola perjuangan menuju suksesnya dia itu
ya harus bisa ditularkan gitu ke anak-anaknya gitu. Jadi Ya, jangan cuma nanti anak-anaknya tuh tinggal menikmati aja karena nanti akan mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol kalau kayak gitu ya, Bu. Jadi ya. legasinya tidak Dan itu berjalan tuh gitu. memang sampai ada apa ya? Sampai ada kata-kata gitu ya, sampai ada quotes gitu ya. Mm-mm. Saking apa Mm-mm. tuh legacy keturunan itu di nggak tahu cuman di Indonesia aja gitu ya, tapi khususnya orang Sunda Mm-mm. gitu kan. Lamun kolot beunghar anu Mm-mm. menikmati generasi kedua gitu. Mm-mm. Ada numeakeun generasi katilu. Mm-mm. Tapi tapi itu ada iyahnya juga sih Ambu ya. Ada Emang iya, iyahnya juga sih. jangankan generasi ketiga Mi, baru juga sampai generasi kedua gitu ya, udah habis gitu ya, atau bahkan di generasi pertama. Mm-mm. Ini juga contoh cerita nih ya, ini mah kan langsung lah, Mm-mm. abah kan. Abah Mm-mm. kategorinya baby boomers kan Mi, tapi baby boomers tingkat Mm-mm. akhir yang udah mau masuk generasi X gitu kan. Nah, Mm-mm. si Abah ini Mm-mm. ayahnya itu kalau kata kita mah anak orang kaya lah, ayahnya ya. Berarti Mm-mm. apa kakeknya anak-anak gitu. Nah, si ayahnya ini tuh kalau secara warisan tuh udah dapat banyak lah, karena kan anak laki-laki. Tapi kan dulu Mm-mm. mah anak tuh banyak ya Mi ya. Jadi ketika anak laki-laki tuh Mm-mm. dibagi tuh walaupun di sekian banyak karena hartanya banyak banget zaman orang-orang zaman dulu tuh, jadi kebagiannya banyak gitu kan Mi. Nah, Mm-mm. Mm-mm. kondisinya mungkin karena tidak dibekali dengan karakter gitu ya, pendidikan karakter gitu, terus pemahaman-pemahaman lainnya gitu kan. Mm-mm. Bergaullah ceritanya ayahnya si Abah ini dan akhirnya mendapatkan istri yang cantik gitu kan ya. Dan ternyata ada Mm-mm. sesuatu hal di dalam rumah tangga yang kemudian akhirnya ayahnya tuh menikah lagi gitu kan. Mm-mm. Yang akhirnya semua harta yang Mm-mm. harusnya menjadi warisannya dia tuh habis gitu ceritanya. Mm-mm. Nggak ada sisa lah buat anak-anaknya gitu kan. Berarti buat si Abah tuh nggak ada sisa Mm-mm. nih. Nah, ceritanya si Mm-mm. apa Abah tuh apa berumah tangga gitu kan ya. Dan itu tuh semuanya tuh benar-benar dimulai dari nol padahal ayahnya si Abah itu bisa dikategorikan orang kaya juga Mi karena beliau ini Mm-mm. di sebuah perusahaan itu menduduki posisi jabatan tertinggi. Tapi Mm-mm. pengelolaan uangnya aduh buruk banget nih. Buruk banget. Buruk banget. Mm-mm. Mm-mm. Ya kan? Dan Jadi, akhirnya tuh jangankan apa ke anak-anaknya gitu ya memberikan legacy. Itu nggak ada sama sekali. Pendidikan juga enggak gitu Mi. Jadi kalau kita mau sekolah itu mm-mm. selalu bilang nggak ada uang atau ada ya ntar dulu nanti dulu padahal beliau pendidik apa secara kedudukan di perusahaan itu paling tinggi. Kenapa bisa gitu? Karena pengeluaran beliau itu Mm-mm. sangat besar dengan beberapa Mm-mm. pasangan gitu kan. Nah itu tuh waduh bener-bener Mm-mm. Mm-mm. bener-bener akhirnya yang harusnya gue tuh Oke. perasaan ada motor dikasih ada mobil ada gitu kan ya. Uang jajan ada tapi kok buat sekolah susah banget gitu kan. Pengen ini pengen itu kok Mm-mm. susah banget gitu jadi ya aneh gitu akhirnya gitu jadi ya itulah gak Mm-mm. nyampe gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Padahal iya, status iya. bisa disebut Dan anak orang itu, kaya Mi mm-mm. Dan sebenarnya ini kembalinya tuh kepada bagaimana survive-nya seorang anak ya, Ambu. Jadi akhirnya. kalau misalnya kenanya ke orang-orang yang ke anak-anak yang memiliki karakter survive, dia bisa bisa berjuang terus gitu untuk bertahan hidup ibaratnya dan Ya, meningkatkan skill gitu, skill kehidupannya ya alhamdulillah gitu ya bisa berjalan normal gitu tanpa ada yang namanya kayak cerita Umi semalam gitu, sharing Umi mm-mm, semalam gitu bahwa kan mm, kasihan gitu jadi balangsak, jadi minta sana minta sini gitu kan. iya 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 Karena udah habis harta orang tuanya, terus kemudian dia juga yang terpenting adalah kemampuan untuk mengelola ya Ambu. Ini yang tidak iya dimiliki betul oleh mm-mm, tidak betul dimiliki oleh si keturunan-keturunannya sehingga ya udah jadi kayak kayak makanya kayak jadi nggak ada gunanya ya harta tanpa ilmu tuh jadi nggak ada apa-apa gitu udah aja habis ya habis betul begitu aja betul gitu mau berapapun.
mm, mm, gitu. mm. Ya itu mengerikan Betul. sekali nih, kasihan kepada yang justru nanti menjadi anak keturunannya dia gitu kan. Dan itu Mm-mm. terjadi juga sama keluarga saya nih. Banyak banget sepupu gitu kan ya, sepupu Mm-mm. yang hidupnya begitu mewahnya sampai bergaul juga Mm-mm. sama anak-anak pejabat gitu kan. Ada yang kenal dekat dengan Mm-mm. salah satu anak presiden kita yang kedua juga ada gitu kan. Sampai Mm-mm. ibaratnya tuh akses VVIP malah nih, bukan VIP lagi. Mm-mm. Akses VVIP itu mereka Mm-mm. punya gitu waktu mudanya gitu kan. Bahkan aku juga pernah kan karena sepupu ya pasti suka diajak-ajak lah gitu kan. Aku ngerasain banget hidup Mm-mm. hidup mewah tuh kayak gimana tuh aku ngerasain banget gitu. Bagaimana kita Mm-mm. apa punya akses yang apa ya? Ya enak banget lah Mi kalau kita ada sesuatu gitu ya mau Mm-mm. ke tempat A gitu kan. Terus kita ada akses gitu ya, terus kita bisa menempati satu tempat yang benar-benar prestis gitu kan. Itu kan wah gitu kan, Mm-mm. gitu kan. Terus udah gitu Mm-mm. kita masuk ke toko-toko mewah pada zaman dulu mah kan nggak ada lah merek-merek yang saat ini ada gitu. Tapi kita masuk ke Mm-mm. butik-butik yang dimana di situ butik-butiknya tuh tersedia merek-merek yang wah gitu pada zamannya gitu kan. Mm-mm. Nah itu aku Mm-mm. ngerasain nih gitu, ngeliatin gitu, wah enak banget ya bener-bener orang kaya tuh gitu ya hidupnya, gitu. Waktu itu karena masih Mm-mm. kecil kan. Ya akhirnya kita bertumbuhlah ceritanya gitu kan. Aku bertumbuh, Mm-mm. mereka bertumbuh, menemukan posisi Mm-mm. dan kehidupannya masing-masing gitu kan. Apa yang terjadi ketika orang tuanya satu persatu meninggal nih, oke yang meninggal satu, misalnya bapaknya dulu itu masih oke, ibunya dulu itu masih oke. Tapi ketika sudah tidak ada dua-duanya Mi, itu mulai. Walaupun sudah bagi Mm-mm. waris Mi, gitu. Walaupun sudah Mm-mm. bagi waris, itu tuh kayak mereka tuh kayak yang nggak tahu harus diapain nih uang gitu kan. Terus Udah mah ngapain gitu mereka ya? dari awal tidak pernah ada pendidikan kecerdasan keuangan gitu kan ya, terus tidak pernah Mm-mm. diajarin bagaimana caranya gitu kan. Seringnya tuh kan kalau dulu mah zaman dulu teh non teh bentak-bentak wae gitu ya Mi ya. Kalau misalnya ini tuh wow wow Mm-mm. wow gitu kan. Pokoknya Iya. kamu nakal, udah aja kamu belajar apa-apa gitu. Saat kita tuh dikasih Mm-mm. arahan yang detail gitu kan. Jadi kita juga waktu itu teh kalau yang namanya baik teh belajar, kalau nggak baik nggak belajar gitu. Istilahnya gitu loh. Mm-mm. Nah, akhirnya ketika orang tuanya pada meninggal, mereka dapat uang, ikutan usaha apa, ditipu, nih kasihan teh. Ikutan usaha apa Mm-mm. bangkrut, apa bikin usaha apa Mm-mm. bangkrut. Terus apa ya? Ya memang akhirnya tuh cepet-cepet dibeliin rumah lah, ada aset lah gitu kan. Mm-mm. Mereka Iya. berumah tangga, ada anak. Jadi kan lari-larinya tuh akhirnya cuma deposito, itu pun yang pinter Mi, Iya. Iya. yang langsung Mm-mm. mampu memikir gitu, mungkin pasangannya yang ngasih tahu atau misalnya temennya gitu. Tapi ada yang Mm-mm. nggak mau tahu gitu Mi, nggak mau tahu sampai akhirnya tuh benar-benar habis. Dan ngeri nggak sih Mi, sepupu aku tinggal di rumah mewah peninggalan ibunya, sekarang rumah mewah itu tuh Mm-mm. jadi kusem Mi. Tapi Mm-mm. dia Pasti. tinggal di sebuah Mm. perumahan yang ada di tengah kota Bandung, ya, yang kalau dibilang rumah itu tuh kalau dijual harganya udah di atas 10 M gitu kan ya Mi. Tapi dia di Mm-mm. dalamnya hidupnya balangsak sih ya Mi. Ah, Ya Allah. kasihan deh. Hidupnya tuh kayak orang miskin Jadi gitu Mi. Nggak ada, kalau jadi misalnya nggak ada beras ya nggak ada beras gitu. Tapi rumah mewah ya gitu Mi. Allah. Heeh, Jadi heeh. disuruh dijual, Dan dia mikirnya tuh dan kayak yang orang tuh berat banget. heeh. Dan orang tuh nggak akan nauin loh kalau mereka itu kayak sampai nggak ada untuk makan dan lain sebagainya karena dengan cover yang sangat-sangat luar biasa gitu ya covernya Ya, kan kayak ya jual aja sih rumah mewahnya itu ngapain kalau tinggal di rumah mewah kalau kita untuk makan aja bertahan hidup aja susah gitu kan sebenarnya logikanya kayak gitu. Cuman memang nggak hanya sekedar untuk bertahan hidup sebenarnya bagaimana menciptakan apa peluang-peluang gitu ya peluang-peluang yang itu bisa mengalirkan kalau bahasanya kita yang selalu kita katakan itu keberkahan yang kita mau kan gitu Ambu. Keberkahan itu kan sebenarnya bertumbuh bertumbuh bertambah bertambah gitu kan dari waktu ke waktu gitu kan. Terus kebaikan yang bertambah tambah bertambah tambah itu keberkahan. Makanya hmm, Umi tuh semakin kesini semakin memaknai gitu
Ketika dulu almarhum Abi, setiap kali Umi mendapatkan rezeki terus Umi berbagi gitu, sharing sama alhamdulillah Abi gitu. Alhamdulillah Abi dapat rezeki bla bla bla, semoga berkah, semoga berkah. Itu aja yang selalu disampaikan. Awalnya Umi waktu masih baru-baru tuh kayak rada rada sedikit keganggu dengan kalimat itu gitu. Kenapa Iya. sih Bi selalu bilangnya semoga berkah seolah-olah nggak berkah gitu kan? Jadi sih punya pemikiran kayak gitu gitu. Kenapa sih Bi kayak seolah-olah nggak berkah gitu? Kenapa selalu didoakan semoga berkah? Ternyata ya Allah justru keberkahan itu yang luar biasa dahsyatnya gitu. Jadi di mana ibaratnya keberkahan itu kan ibarat kalau kayak kita ngobrolin pahala Ambu dari satu jadi Iya. 10, dari Hmm. 10 jadi 100, dari 100 jadi 700 kayak gitu sebenarnya itu keberkahan gitu. Iya, iya. Nah, Berkali lipat setelah nih ya. paham itu, setelah paham itu baru aja Umi ini oh ya ini yang dimaksudkan sama Abi gitu tentang keberkahan ini kayak gitu. Jadi tidak pernah tidak pernah mendoakan keberlimpahan gitu, selalu aja semoga berkah gitu Ambu. Jadi ternyata keberlimpahan itu akan diraih justru ketika harta kita berkah gitu Ambu. Karena kan keberkahan kita dapat itu melahirkan lipatan-lipatan berikutnya gitu. Gitu baru Iya. baru memahamin betul-betul setelah setelah aku mendalami betul-betul makna dari kalimatnya Abi teh apa sih gitu. Ternyata oh itu Masya Allah gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Ya, itu juga jadi pelajaran buat aku gitu, Mi. Eh, Mm-mm. keberkahan yang berlimpah itu memangnya harus harus ada gitu. Jadi ketika mereka turun, Mm. waktu itu tuh ya, mereka mulai turun, alhamdulillahnya aku sama Allah tuh dari keluarga saya sama Abah tuh dikasih Mm-mm. naik gitu. Gitu kan. Mm-mm. Tapi di situ tuh kita jadi belajar gitu. Jadi belajar Mm-mm. bagaimana untuk menjadikan apa yang kita dapat ini tuh berkah gitu. Berkah itu kan akhirnya tuh Mm-mm. apa bisa untuk anak keturunan gitu kan Mi, mereka Mm. tuh Ya gitu kan. habis-habis gitu Nah, ya. Heeh. Masya Allah, eh, apa ya, si perjalanan-perjalanan sepupu, saudara aku gitu kan ya, itu tuh jadi pelajaran banget gitu. Nah, bergabunglah kan kita di dunia Baitullah, dan aku tuh Mm-mm. menemui banget orang-orang yang sama persis seperti sepupu-sepupu saya gitu Mi, yang awalnya Mm-mm. Mm-mm. berkelimpahan, mereka jatuh gitu kan. Ada beberapa orang lah waktu itu, dan aku tuh ngerasain banget gimana rasanya yang tadinya ada jadi nggak ada gitu. Karena kalau kalau saya mah bukan karena orang tua nggak ada, tapi karena memang keteledoran si abah lah gitu kan ya. Akhirnya yang tadinya ada nggak ada tuh Mm-mm. gitu. Karena kan kita juga waktu itu juga karena usaha sendiri, bukan dari orang tua gitu kan. Nah itu tuh ngerasain banget nih sakitnya tuh kayak apa. Mm-mm. Kayak misalnya gini, Umi biasa membeli, taruh kata lah membeli skincare gitu ya, membeli Mm-mm. skincare yang harganya 1 juta, tebak lah gitu, beli aja gitu kan. Mm-mm. Nah sekarang tuh kita tuh ngebeli 1 juta aja udah bolak-balik gitu kan. Dan kita tuh Mikir ya. akhirnya cari-cari harga yang murah. Kalau sekarang mah, zaman sekarang mah kan udah banyak pilihan bagus-bagus malah. Kalau dulu mah kan susah Mi, yang mahal teh mahal we Mm-mm. gitu kan, yang murah teh Ya. numerat FIFA gitu kan ya Mi, Marina. Mm-mm. Terus naon gitu kan, akhirnya kita tuh kepaksa beli itu, dan itu Pipa teh pipa sedih banget. bubuk itu yang apa? uh, uh, Pipa yang itu. uh, Ternyata kan bagus Mi itu teh. Iya ternyata ternyata sekarang ada yang review loh, ada yang review dan di apa coba diaplikasikan ke wajah gitu. Ya ibaratnya apa dia touch up gitu pakai apa namanya powder ya, Iya compact powdernya powder. pipa itu ternyata uh, bagus juga. Ternyata bagus gitu. Itu mah FIFA mah cuman nggak punya packaging aja gitu kan, Betul, secara karena memang diplastikin ya si Amu. Insya kan kalau Allah dulu ya. mah aduh, asa asa turun derajat pisan gitu kan, asa sama dengan asisten gitu kan. Iya. Dulu tuh. Jadi apa, ngarumas muncul bahasa Sunda mah gitu. Jadi yang Iya. biasanya ada nggak ada tuh kayaknya tuh jadi ada yang gimana gitu. Nah itu tuh ngerasain banget Iya. nih yang kayak gitu. Gitu. Iya betul Jangan betul. sampai seperti itu ke Heeh. anak-anak kita. Jangan terlalu dibiarkan juga. Amin.
betul betul. Ya, makanya nah, ya tentang ngobrolin tentang legacy ini berarti, yang, wajib kita adopsi dari, hikmah dari perjalanan ini, apa, pengalaman ini adalah bagaimana kita bisa mewariskan ilmu nih, yang terpenting adalah Yes, jadi mungkin betul. gini, sharing-sharing nih ketika ke anak-anak kita misalnya, waktu kita mendapatkan pencapaian ini hingga punya ini tuh prosesnya seperti apa sih gitu, apa yang dilakukan, Nah, apa yang dikerjakan, ilmu apa yang dibagi, yang dimiliki oleh mereka kan kayak gitu, Ambu. Nah ini iya, yang saya sayangnya nggak pernah dilegasikan, justru malah nggak pernah iya. diwariskan gitu. Hmm. Jadi udahlah, ada istilah gini, udahlah yang capek mah, ayah ibu aja, kalian mah tinggal menikmati. Ternyata itu tuh salah besar, Ambu. Jadi nggak bener-bener, ujung-ujungnya yang penikmat itu kan yang tukang ngabisin kan, bener nggak? Yang penikmat itu yang akhirnya yang ngabisinnya nggak sih? Ujung-ujungnya Iya, tiba-tiba habis, habis tidak bersisa gitu. dan akhirnya mereka sendiri akhirnya Mm-mm. kesulitan untuk melewati kehidupan ini. Ya Ya, sedih juga sih Mi kalau mm-mm. kayak begini tuh gitu. Kadang-kadang apa Mm-mm. dulu waktu sepupu aku lagi berkelimpahan, zaman dulu tuh kan yang namanya game tuh mahal banget kan, sesuatu hal yang pokoknya kalau Mm-mm. yang punya game itu anak orang kaya gitu kan. Dulu tuh masih zamannya Mm-mm. Nintendo lah gitu sih, game-game kayak begitu gitu. Iya, Nah, Nintendo, iya. sepupu aku tuh udah pada punya kayak begituan Mi, gitu kan, sampai PS gitu kan. Terus apa Mhm. itu tuh mereka tuh udah pada punya gitu. Sampai ada waktu itu tuh kalau zaman aku tuh masih Nintendo lah. PS1 itu udah mulai ke generasi ke bawah gitu. Nah, itu tuh kalau Mhm. pengen main game aku tuh harus nginep di rumah sepupu aku Mi di daerah Buah Batu. Pengen main Dulu game ya. gitu kan. Jadi kalau kalau mau libur Mhm. tuh nelfon ke uak aku gitu kan. Aku kan dulu tuh manggilnya Mhm. mama gitu. Jadi mau nginep Mhm. gitu. Apa pakai telepon Mhm. rumah waktu itu. Ya sok datang sini sini Mhm. sini gitu. Kumpul kita teh. Dibeliin makanan. Dulu kan zaman-zamannya Kentucky gitu kan Mi. Happy banget gitu. Mhm. Jadi kecipratan gitu Mi. Kecipratan lah aku mah gitu Heeh. kan. Iya, Nah, iya. begitu apa sekarang kan uang aku sakit kan, kena stroke Mhm. gitu kan. Dan anak-anaknya tuh bener-bener susah sih ya Mi gitu. Kasihan banget. Tapi rumahnya ya rumah mewah Mhm. gitu. Ih, Mi, kasihan banget Mhm. deh kalau Mhm. ngelihatnya gitu. Aku saat ini juga pengen ngebantu ya ngebantu kayak malu gitu ya Mi ya, cuman bisa ngasih sedikit Mhm. gitu ya, belum bisa Dan ngasih justru banyak. Kadang-kadang juga lagi nggak ada iya. gitu kan Mi ya. Mhm. Jadi kalau ngebantu ke orang kaya tuh kayak gini, kayak Ambu misalnya nih, katakan contoh secara Mm-mm. nominal misalnya, kalau kita ngasih 100.000 ke orang yang benar-benar butuh dan dia tuh benar-benar ibaratnya butuh dalam arti dia kehidupannya juga nggak terlalu gimana gitu ya. Ibaratnya Iya, di bawah kita itu tuh akan sangat, berarti banget gitu buat dia sampai berterima kasihnya juga berkali-kali lipat gitu ya. Maksudnya dalam iya, arti iya. bukan pengen diterima kasihin, tapi kebermanfaatannya gitu loh. Lebih kepada Mm-mm, mm-mm. hak yang sekecil itu pun bermanfaat banget buat orang yang, posisinya dari bawah kita. Tapi kalau misalnya kayak kita minjemin atau, ngasih gitu ke orang yang tadinya kaya tuh kadang malah jadi suka bermanfaat nggak sih ini gitu? Ada gunanya nggak sih gitu? Maksud gini gitu, Bermanfaat mah Ambu. bermanfaat, Mi. Kadang-kadang Heeh, anak-anaknya ya sepupu aku jadi juga suka ngerasa gitu minta, ya. suka Mhm. minta Mi, minta buat buat Mhm. pampers gitu, minta buat makan gitu. Mhm. Ya akhirnya kan Mhm. itu langsung di cover sama mama aku kan, karena kan itu kakaknya mama gitu. Mhm. Udah sama mama Mhm. aja gitu. Teteh mah ya ke aku gitu, teteh mah nggak usah ikut-ikutan gitu. Ini Mhm. mah urusan Mhm. muncul orang mah urusan kolot lah gitu kan. Heeh, Jadi heeh. walaupun kita pernah kayak kedapatan utang budi gitu kan ya, misalnya suka dikasih Mhm. apa, tapi kan bukan berarti kita teh jadi kayak ATM gitu Mi. Mhm. Tiap Mhm. minggu Mhm. Iya. dimintain atau 3 hari sekali dimintain gitu kan. Akhirnya itu Mhm. mama aku lah yang maju gitu kemarin tuh gitu. Mhm. Mhm. Apa ya dibantu sebisanya mama gitu. Dan aku tuh bersyukur banget gitu Mi ngelihat mama gitu yang sampai sekarang tuh masih produktif gitu kan ya. Mhm. Dan Mhm. ibaratnya
banyak bersyukurlah gitu, bersyukur. Akhirnya saya kalau ke anak-anak gitu ngobrolnya tuh udah kayak saya nge-mentoring teman-teman gitu. Kalau Mm, berusaha itu ada proses apa gitu tuh, aku tuh selalu cerita mm, ke mereka tuh seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka punya mm, usaha sampai Mutia gitu ya, Mukti kan ceritanya mereka ada di perusahaan baru gitu kan ya, sampai mm, dikasih wejangan sama si Abah gitu. Sampai si Abah tuh mm, bilang begini, eh apa ya, sukseslah di tempat kamu berpijak. Jadi dimanapun mm, kamu berada, mau di perusahaan apapun, berupayalah untuk sukses. Kata si Abah tuh gitu, ke mm, anak-anak tuh gitu. Kemarin banget bawa pada ngobrol. mm, Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita berada di sebuah perusahaan apa gitu ya, terus kita hare-hare malas-malas gitu kan, hanya karena mm, misalnya gajinya kecil atau apa. Kita perhatiin dulu nih tempatnya apa memungkinkan untuk sukses atau enggak, atau memang hanya untuk batu pijakan gitu kan, batu lompatan gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya sudah menemukan yang tepat, kayak misalnya sekarang nih udah di perusahaan besar gitu, ya berupayalah untuk sukses gitu. Karena yang kita lakukan di situ tidak hanya mencari uang aja, tapi bagaimana kita berprestasi gitu kan. Nah, itu semua kan buat betul. bekal mereka, Mi. Mulai dari Mm, manner kan di situ kan, seperti ya, apa-apanya tuh kan sama Abah tuh dikasih tahu lah gitu, dikasih unjuk lah gitu sama Abah tuh gitu. Bagaimana gitu. Nah, itu salah satu warisan yang harus kita sampaikan itu tidak selalu harus berbentuk uang nih, kayak gitu. betul. Termasuk skill kita ya, Ambu ya, skill kita. Hmm, Karena gini, skill skill terbaik ya warisan terbaik untuk anak-anak kita itu adalah ketika kita bisa menurunkan skill kita kepada orang lain, kepada keturunan kita ya. Contoh kayak misalnya ini Umi ngerasain bahwa Umi tuh kan suka dibilang Umi mah pintar jualan gitu ya katanya gitu. ya. Itu tuh itu sebenarnya diwariskannya tuh dari ibu Ambu gitu. Jadi Hmm, si hmm, mami itu hmm, jago jago jualan gitu. ya. Ibaratnya versi versi versinya masing-masing gitu ya Ambu, versi sesuai dengan zamannya gitu kan, zamannya. Hmm, hmm, Ibaratnya kayak seperti itu. Ya alhamdulillah itu artinya kan ada warisan ilmu lah yang diberikan gitu kan kepada anaknya gitu. Tapi nggak semuanya juga turun ya. ke anak-anaknya semuanya gitu, cuman ke aku doang. Karena karena Iya. yang adik aku langsung itu kan pegawai negeri ibaratnya ya dosen. Terus adik kedua juga pegawai negeri gitu kan. Nah yang bungsu, nah ini jadi ke aku sama yang bungsu gitu. Jadi Mm-mm. memang apa ya? Itu juga kayak kembalinya tuh kayak ke ini mewarisi mewarisi fashionnya orang tua kita nggak gitu ya, kan itu fashion juga ya Ambu ya, jadi bidang pekerjaan yang mau kita tekunin gelutin tuh yang seperti apa kan gitu, jadi Iya, iya. jadi Kalau kalau pengen kalau Umi kan lebih kepada skills ya atau mm, keterampilan. Mamah juga mm, sebenarnya keterampilan gitu. Jadi warisannya mm, tuh bisa berupa keterampilan. Ya kalau keterampilan kan kembali lagi kepada apa ya namanya, Mi? Namanya tuh sebuah keterampilan itu kembali lagi kepada ke apa ya, ke minat nggak sih Ambu, desire-nya dia, minat desire oh lah gitu desain. ya, desire gitu. Desire nggak sih gitu kan dengan Iya, keterampilan iya, itu gitu. Kembali lagi senang apa enggak gitu mm, kan ya. Karena kalau keterampilan mah iya nggak betul. selalu semuanya sama gitu. Beda lagi kalau kita sudah punya Mm, perusahaan. Kayak mm, wah aku kan sebenarnya udah punya perusahaan Mi, gitu kan. mm, Si perusahaan ini kan sebenarnya harusnya bisa diteruskan sama anaknya gitu kan. Tapi nggak tahu lah salahnya di mana gitu. Si sepupu aku tuh nggak bisa nerusin perusahaan itu Mi gitu karena dia banyak nggak mm, ngertinya walaupun dia sekolah, jadi ceritanya mah baong lah gitu kan karena orang tua kaya gitu kan ya, jadi dia banyak banget melalaikan waktu dan orang tuanya juga tidak strike gitu. Kamu harus mm, sekolah ini, kamu harus punya pendidikan ini, kamu harus begini-begini nih. Ini kalau pengelolaan perusahaan ini terus diketemuin ke kliennya, dikenalin ke kliennya, apa supplier dan sebagainya gitu. Itu tuh nggak ada Mi, mm, hal-hal kayak gitu tuh. mm, Jadi kayak semuanya tuh di cover aja ya, sama orang tuanya gitu Mi. Jadi mm, ceritanya mah
masih ngerasa sehat gitu ya, masih merasa panjang umur gitu kan ceritanya teh. Taunya dikasih ya usianya nggak sampai gimana gitu, terus sakit, terus stroke, nggak bisa apa-apa, belum sempat ngajarin yang gimana-gimana, perusahaannya udah kena Mm-mm. tipu, ada yang ngenuntut lah apa segala macam, akhirnya ya udah pilot gitu. Jadi belum juga Mm-mm. kepegang, udah pilot duluan gitu. Makanya itu harus dididik sejak dini, Mi, kalau memang kita punya Betul, perusahaan yang betul. bisa diwarisin gitu. Betul. Dan kalau kayak misalnya mau apa ya, mau supaya ditanya dulu juga sih, anak kan kadang di fenomena di kita itu yang membuat tidak sampai legacy itu karena gagal menemukan fashion anak-anaknya gitu, sehingga dia akhirnya kayak terkesan memaksakan harus satu satu fashion dengan mereka gitu. Akhirnya akhirnya gak suka aku gitu. Misalnya Mm-mm, mm-mm, pengennya tuh dia jadi apa, ini harus memimpin perusahaan, katakan kayak gitu ya, Ambu. mm-mm, mm-mm, Akhirnya ngerasa mm-mm. kepaksa. Jadi memang harus harus pelan-pelan mendidik dan mengarahkannya itu lebih kepada apa ya, ini sayang mungkin ya sesuatu yang sudah Ya, dirintis dari nol sama orang tua, terus ya, kemudian ya pasti kan penerusnya tuh anak-anaknya, nggak mungkin tiba-tiba si perusahaan itu kasihin ke orang lain gitu, kayak iya. jarang banget gitu. Iya nggak, Abu? Adapun penyewa gitu kan, Mi, misalnya nih, kalau sekarang, Heeh. kalau aku lihat sih sekarang tuh anak-anak orang yang behave itu, memang mereka dididik tuh dipersiapkan dari kecil, Mi. Terus dikasih tahu nih, Mhm. ibu bapaknya tuh usahanya apa gitu nih, suka dilibatkan gitu kan sekali ke perusahaan. Mhm. Nah, kalaupun misalnya nih anaknya nggak mau, dia pengen ngejalanin yang lain, nah biasanya akhirnya orang tuanya itu meng-hire seorang CEO atau Mhm. apa gitu yang benar-benar dibayar dan Mhm. penghasilannya itu Mhm. adalah untuk pembagian kepada owner gitu kan. Nah, sekarang tuh kebanyakannya Mhm. jadinya kayak gitu, untuk Gitu. mensiasati yang tadi kita bicarakan gitu ya. Karena kan mungkin orang tua sekarang kan kita-kita nih berarti gitu kan ya. Mhm. Mereka juga udah banyak ilmunya, pengetahuannya gitu kan. Untuk Mhm. mengatasi sesuatu hal itu kan akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah kita hire aja orang yang profesional mengelola perusahaan kita, kita kasih Mhm. gaji gitu kan setiap bulannya dan Mhm. akhirnya nanti ada bagi hasil untuk owner gitu kan atau pemegang saham. Jadi ya kayak gitu, Mi, kalau sekarang. Jadinya pada jalan deh sekarang Mhm. perusahaan-perusahaan tuh. Yang bener tuh yang gitu, Iya, Mi, iya sebenarnya. betul. Dan mudah-mudahan kan harapannya si orang yang di hire-nya itu amanah gitu kan. Kalau kayak bahayanya kalau kayak di sinetron-sinetron jadi mengambil alih kekuasaan. Enggak lah, Mi. Itu kan apa ya, panjang kali lebar lah mereka mikirnya yang kayak begitu-begituan. Kalau pasti ada Iya, sih, betul. pasti ada biasanya misalnya karena anaknya belum siap pengen belajar dulu, ya di bagian apanya dulu gitu. Jadi sambil dia Mm-mm. melihat gitu kan perusahaannya. Tapi dah biasanya Mi kalau anak-anak yang udah konglomerat gitu mah mau nggak mau mereka juga pasti nerusin Mi. Jarang, jarang Mm-mm. yang Mm-mm. kadang kalau bikin usaha sendiri pun ya itu mah memang sesuai dengan passion yang mereka masing-masing ada lah gitu. Jadi nambah lah gitu. Ya makanya kan disebut yang kaya makin kaya teh Mm-mm. ya gitu Mi karena dipersiapkan, Mm-mm. Iya, betul, betul. Yang persiapkan. kayak makin kaya, yang miskin makin miskin ya, kayak gitu. Sering di ini nih, di sepil. Ya Allah. Ya sih kadang kalau ya memang di satu sisi kayak kita kemarin ngobrolin tentang kematian, kematian kita harus udah mulai mikir tentang kematian, tapi di satu sisi lagi adalah bahwa hidup ini kan karunia dari Allah ya, anugerah dari Allah ya. Iya, betul. Berapapun usia kita harus tetap memporsikan diri sebagai orang yang dikaruniai anugerah kehidupan ini sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita pada akhirnya cuman mikirin sekedar dunia, nggak gitu juga. Tapi Mm, memang mm, mm, mm. kita sekarang lagi hidup di dunia, memanfaatkan apa yang Allah kasih di dunia ini sebagai apa namanya aset yang harus dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya untuk kehidupan eh, apa apa ya untuk kebermanfaatan umat ibaratnya kayak gitu ya Iya, Ambu. Jadi mm, mm, mm. ya gitu sih tujuannya tuh itu. Jadi
Kan suka ada juga nih kayak orang yang mikirnya terlalu sempit gitu, Ambu. Suka, Umi ngapain sih Kak, kayak ngapain sih ngerjain apa sih kok pulang teh malam terus gitu kan, misal seperti itu. Kayak gitu. Ya, Ada juga sih yang suka kayak gitu mikirnya gitu. Eh, oh iya ya, oke, iya benar. Mungkin apa ya? Ini yang faktor pembedanya itu adalah yang satu punya tujuan, yang satu nggak punya tujuan. Bisa jadi kayak gitu ya, Ambo ya. Jadi atau mungkin alat ukurnya itu adalah sama-sama punya tujuan tapi tujuannya beda. Sama-sama ya, punya tujuan tapi tujuannya tuh beda. Kan kayak contoh gini, suka diskusi sama Teteh Mariam, orang-orang yang hidup pada zona nyaman itu, orang-orang yang bertahan pada zona nyaman itu ya dia tujuannya pasti sangat pendek gitu. Tujuannya ya. pasti sangat pendek. Ya tujuan hidupnya ibaratnya tujuannya cuman ya udah yang penting bisa makan, yang penting pokoknya yang penting lah gitu kan. Ya, Gitu. Tapi dalam parenting modern sekarang nih gitu. Memang mm-mm, sekarang ini kalau aku perhatiin anak-anak tuh udah kayak langsung dikasih les-les itu tuh bukan lagi les-les pelajaran nih. Banyak banget les-les skills ya. mm-mm, Salah satunya adalah bahasa gitu. Bahasa juga bukan bahasa Inggris aja gitu mm-mm, kan. Terus juga ada lagi beberapa orang tua yang ngelesin anak-anaknya itu eh, lebih kepada bagaimana mm-mm, membekali mereka di bidang musik, misalnya kayak gitu-gitu gitu ya. mm-mm. Ada gitu hal seperti itu. Tapi kalau menurut aku sih harusnya lebih kepada bagaimana mempersiapkan mereka untuk mengelola keuangan. Kalau kata aku mah gitu sih. Jadi Iya. ingat gak Mm-mm, Mi kalau orang Chinese gitu kan ya, eh, mengarahkan untuk amplop-amplopan gini. Jadi mm-mm. uang ini masukin ke amplop-amplop gitu, Mi. Nah, itu teh diajarin dari kecil loh, Mi. Iya, betul. Heeh. Iya sih, Kita tuh mereka kan tuh nggak pernah kayak gitu teh. Nggak pernah ngajarin anak jadi uang. pendidikan karakter ya, Ambo ya. Jadi sampai kita Hmm. tuh udah mengenal banget karakter mereka. Kalau mereka Hmm. seperti itu tuh bener jadi Hmm. pendidikan karakter. Jadi orang-orang itu ibaratnya usahanya apapun, ibaratnya sereceh kayak jualan nasi kuning. Bener. Tapi kalau mereka yang melakukan itu pengelolaannya Jadi, tuh Mi. beda banget gitu Heeh, ya. heeh. Aku punya beberapa Mm-mm. teman Cindo ya, Mi. Dulu kan waktu zaman masih kuliah gitu, teman aku kan banyaknya Cindo karena aku sekolahnya di daerah situ gitu. Mereka Mm-mm. tuh apa kalau mau ngobrolin keuangan gitu ya, benar-benar hati-hati gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau main gitu ya. Mereka tuh rada mikir lah ada buat jatahnya, masih ada jatahnya nggak ya gitu lah kasarnya. Masih ada jatahnya nggak ya? Ntar, aku kemarin ini nih dia ngitung dulu gitu. Ah lila mana mah gitu kan kalau kita mah gitunya. Jajan mah jajan we tuh ngitung-ngitung gitu. Ternyata memang ya itu karena memang udah diajarin gitu Mi. Jadi ada amplop ini, amplop ini gitu Mi. Jadi Mm-mm. dari kecil lah kayaknya itu tuh pengelolaan keuangan tuh. Iya, Dan betul. dan Iya. mereka tuh memang dari kecil tuh udah diajarin jualan Mi. Dagang-dagang gitu. Oh, Dulu masuk stiker dengan Mi dijualin gitu. ya. Mm. Terus apalagi lah apa dulu Ya, teman-teman ya. Cindo tuh mereka tuh benar-benar sok tukang dagang gitu. Aku yang jadi sasarannya gitu sebagai orang yang konsumtif. Iya, jadi kita mah kebagian yang konsumtifnya terus ya selama ini gitu kan. Maksudnya selama Gitu. bergaul dengan mereka teh kebagian yang konsumtifnya. Tapi bener Gitu. sih Ambu, ada pelajaran-pelajaran berharga di situ kan. Jadi kayak kita Uh-uh. dulu mungkin kayak kita menilai gitu ya, menilai karena kita mau boros, melihat mereka tuh Mm-mm. kayak pelit banget untuk diri sendiri aja Mm-mm. pelit gitu kayak kayak Ya. kita kan mikirnya kayak gitu, padahal itu tuh Nah, ada pendidikan tersendiri sebenarnya, ada maksud-maksud betul. tersendiri yang Mm-mm. akhirnya baru disadarinya tuh sekarang ternyata bermanfaat ya apa yang dilakukan dia waktu itu tuh Iya. maksudnya kayak gini gitu. Dan rata-rata mereka Kita tuh baru berdagang loh, Mi. Rata-rata tuh berjualan. iya, mm-mm. Dan apapun loh, Ada apapun mereka ada karena apa pengelolaannya aja tahu ya, dijualnya. jadi sukses Iya, gitu. ya. Ya yang sebelah Ambu Mm-mm. aja contoh yang sebelah Eh, Ambu gitu ya, sebelah Ambu.
Iya, yang benar. sebelah aku. Iya kan? Gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dilihat dari mereka tidak terlalu menonjolkan kayak apa apa namanya tuh ya Flexing. penampakan Flexing tuh nggak penampakan pernah loh mereka mah. setting. Iya betul. Ya seadanya benar seadanya tapi usaha itu benar-benar berjalan gitu Ambu gitu. Bahkan kayak ya udah Iya, kayak misalnya contoh Umi lihat mobil ya udah yang penting operasional gitu nggak peduliin harus bagus apa segala macem kan kayak gitu kan. Tapi betul. si usahanya itu benar-benar berjalan gitu sampai bisa ibaratnya kayak Iya, ya udah sih menghidupi semuanya gitu. iya. Umi Perlu tahu nggak dicontoh sih. tempat foto terkenal di Bandung kan? Nggak usah Mm-mm. nyebutin mereknya lah, gitu kan. Si Mm-mm. pemiliknya tuh kan namanya ada si Tante lah, gitu kan. Si Tante itu Mm-mm. kita sempat sering ketemu waktu aku masih Mm-mm. suka praktek terapis kesehatan gitu kan. Itu tuh Mm-mm. sering datang gitu. Aku tuh nggak nyangka Mm-mm. bahwa beliau itu adalah pemilik studio foto yang Itu. terkenal di Bandung gitu. Karena Mm-mm. penampilannya Mm-mm. sederhana banget ya Mi gitu. Kumaha we Mm-mm. mak-mak lah gitu. Kadang-kadang pakai daster Mm-mm. kan. Jadi kan kita nggak mikir macam-macam ya Mm-mm. Mi. Ah biasa we gitu kan. Tidak Mm-mm. dispesialkan karena memang tidak tahu gitu kan. Kalaupun tahu juga memang nggak pernah dispesialin sih dari situ mah tempatnya gitu-gitu kene gitu. Nah, Mm-mm. terus Mm-mm. dia tuh datang juga pakai mobil Karimun tadi kan nih yang kayak di rumah ini Mm-mm. itu. Ya. Heeh. Jadi nggak kebayang lah gitu kalau ternyata dia salah satu orang terkaya di Bandung gitu kan. Pas Mm-mm. aku tuh tahu gara-gara ada pantesan gitu ya si si tante ini teh ketemu si ini kenal, ketemu si ini kenal gitu kan, saling kenal lah gitu itu teh. Mm-mm. Jadi satu circle gitu. Mm-mm. Tante, oh, gitu kan saling kenal. Mm-mm. Lama-lama ada yang ngasih tahu gitu, tahu nggak itu teh siapa? Siapa? Kata aku teh Mm-mm. gitu. Itu teh pemilik Mm-mm. studio ini gitu. Masa? Kata aku teh gitu ya. Itu rumahnya teh di situ, cina. Deket banget, cina. Itu rumahnya gede banget, cina. Sampai Heeh, heeh. katanya mobilnya teh bukan itu aja gitu. Cuman dia kemana-mana senangnya Mm-mm. memang pakai mobil itu. Jawabannya tuh dia memang sering cerita. Aku tuh seneng sih si abah lah lamun ngadongengkeun mobil KTT geningan Ignis, Mm-mm. Ayla. Mm-mm. Si tante eta kayak Mm-mm. gitu ngobrolin mobil Karimun teh. Eh, ih bensinnya irit katanya. Bisa ke sana ke sini Mm-mm. nyelip-nyelip katanya. Kalau aku ada perlu meeting apa cina, set 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 cina nyampe gitu. Itu teh pakai Heeh. supir sih Ami, pakai Karimun pakai supir gitu. Ya Oh, Allah, pantes kan pakai supir kata aku. asa aneh ya Jadi karena apa asa ayam. gitu. Jadi apa ya? Benar-benar mereka itu ya Cino-Cino itu kalau udah benghar pisan gitu Mi apa ya kayak padi merunduk gitu ya Untuk gitu mm, yang benar gitu ya mm, yang apa ya yang punya attitude yang baik gitu dan itu tuh nurun ke ya, anak-anaknya juga kan suka ikutan terapis tuh ada yang perempuan sekolahnya di mm, Australia nih sekolahnya di Australia gedenya di mm, Australia gitu kan apa mm, tapi karakter anak-anaknya kan dia suka dibawa tuh si anak-anaknya gitu ya mm, ngomongnya bahasa Inggris gitu ya tapi sopan sih mm, Ami sopan bisa mm, beneran ya jadi ya memang legacy itu nggak cuman harta aja tapi bagaimana membentuk manner dan attitude yang baik dan itu tuh kelihatan banget loh betul. Mi makanya berkelanjutan gitu oh pantesan Mm, mm, berkelanjutan mm. Ya, ya. Ya, jadi pendidikan karakter, mm-mm. ngewarisin ilmu itu sih yang akan jadi Iya panjang, Maya. Jadi nanti iya kalau anak dapatnya ilmu, dia akan berpikir bagaimana caranya memperpanjang iya usia gitu perusahaannya, mm-mm. melanjutkan kehidupannya, melanjutkan usaha orang tuanya seperti itu. Gitu. Karena Iya mungkin lebih dari 50% bahkan 75% ketika mm-mm. ditinggal orang tuanya teh malah udah jadi nggak ada weh gitu yang hilang aja si usaha itu teh gitu. Heeh. Gitu. Nggak bisa Iya dilanjutkan atau iya kalaupun misalnya dilanjutkan juga hasilnya nggak sekeren dulu gitu Ambu. Kayak nggak dulu mah iya ya suka ada lagi dulu ya ketika dipegang sama orang tuanya ini usahanya maju banget loh gitu kan suka ada denger kayak iya iya kalimat-kalimat kayak iya iya setelah dipegang sama karena anaknya kok bedanya agak sedikit kalau
Iya, kalau diterusin sama anak kan Mi, dia by system kan. Biasanya gitu kan, by system terus cuman Ya. terusin weh gitu. Jadi cuman dia berdasarkan apa teori teh apa melakukannya karena teori gitu. Kalau dulu kan zamannya kita sebagai perintis rasa yang main kan. Rasa apa empati gitu, feeling gitu kan, terus pengalaman gitu kan, masuk jatuh naiknya gitu. Kalau pewaris kan tinggal nerusin terus jatuh naiknya juga ya sejatuh-jatuhnya masih ada tanjakan yang bisa dikejar lagi gitu kan. Kalau dulu mah kalau udah jatuh naiknya susah gitu Betul kan. banget. Kalau sekarang kan sudah by system kan. Ya tinggal nerusin aja gitu Mm-mm. ya. Makanya apa ya kalau kata kita kok asa beda ya kalau udah nggak ada si A-nya gitu kan ya suka gitu ya Mia Mm-mm. karena Mm. dia Ya. udah nggak pakai Mm. rasa kalau yang nerusin tuh gitu kan by system aja Mm-mm. Jadi udah walaupun aja sama-sama tek tek. kene. Jadi kadang Gitu. bisa jadi sebenarnya ngikutin SOP tapi kadang terlalu kaku juga gitu ya Iya, kalau. karena kan belum berpengalaman teh Ami gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Betul. tetap Dan pengalaman is ini number one. fenomena yang betul, betul. Nah, dan kalau pengalamanmu agak sulit diwariskan kecuali orang-orang yang mau berjuang dari ibaratnya ya udah yang mengalaminya lagi gitu kan Ambu gitu pengalaman mah. Iya, iya. Makanya dibilang guru terbaik adalah pengalaman itu karena ya nggak pengalaman itu nggak akan dimiliki oleh seseorang yang tidak menjalaninya kan, tidak berproses untuk menjalani itu semua, tidak akan pernah dimiliki gitu. Mm-mm. Gitu. Ya, Makanya ada ungkapan bismillah. gini, kita sebagai orang tua nih ya kepada anak-anak, ketika mereka masih muda, jangan takut salah kepada mereka tuh gitu. Kamu tuh nggak takut, harusnya jangan takut salah. Ya kalau kamu salah ya cepet-cepet. Jadi kamu tahu yang mana yang benernya, cepetin benerin gitu kan. Jadi apa kalau misalnya kita salah tuh jangan takut, tapi upayakan bagaimana kita membenahinya karena kita sudah tahu tuh mana yang salah. Itu kan jadi pengalaman, kata aku begitu kan ke anak-anak itu. Jadi mumpung masih muda, ya nikmatin aja action 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 kata aku kayak gitu kan. Jadi mereka ini apa kalau misalnya melakukan kayak mukti gitu kan, dropship kan, dia tuh lagi banyak boncos nih kemarin-kemarin. Terus aku tanya, kenapa nih banyak boncosnya? Dia bercerita lah gitu. Oh ya udah berarti kita yang salah karena kita nggak stay uang kata aku tuh gitu kan ya apa untuk ini gitu. Ya udah sok kamu belajar lagi gimana caranya gitu. Ya sekarang bosen nih. Tapi memang kalau anak-anak yang sepantaran Mukti gitu kayak masih coba-coba, jadi dia Iya, pengen iya, apa ya mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi akan cepat bosan sampai nanti suatu waktu dia nemuin passionnya sendiri gitu. Dan iya. biasanya itu butuh waktu agak lama sih Bu. Mm-mm, Butuh mm-mm. kayak kita misalnya jadi ibaratnya kayak kita nih, kita awal-awal mungkin ketika 1 tahun pertama nggak dapet aja hasil, kita agak sedikit goyah gitu kan. Terus berikutnya kita ngerjain sampai akhirnya kita ngerasa kok kayak apa ya? Kita udah pergi kemana balik lagi ke sini. Udah beralih ke ini balik lagi ke sini itu karena udah hatinya udah nyangkut di sini gitu. Kayak gitu kan? Ya, Bu. ya. Dan apa? Ya akhirnya dia coba kerja kan, Mi. Jadi sekarang dia udah masuk kerja, insya Allah nanti tanggal berapa ya 20-an lah katanya. Udah mulai. Jadi pas Mm-mm. puasa ya. Ya kata aku tuh sok Mm-mm. sing sing apa dapat maksudnya gini Oke. dapat pengalaman gitu ya, dapatin pengalaman di Mm-mm. situ. Gak usah mikir apa-apanya dah, hari yang namanya kerja mah udah pasti bakal digaji, asal kamunya aja yang benar, kata aku tuh gitu kan. Mm-mm. Ibaratnya mah nggak ada yang namanya kerja itu nggak capek gitu kan pasti capek kata aku. Jadi Mm-mm. persiapkan kesehatan gitu karena apa pekerjaannya itu ngejagain sebuah gerai gitu kan sebuah gerai tapi gerainya terkenal banget gitu kan dari Jepang gitu Mm-mm. jadi apa di situ tuh banyak orang yang apa Mi yang keluar masuk kerjanya tuh tinggi Mm-mm. karena pressure-nya tuh langsung ini gitu. Resepnya Tapi tinggi. sama apa sama kakaknya, sama sepupunya gitu diajarin gitu, didampingin. Makanya kan dia bilang gini, apa
Atau ada nanti nggak ada libur deh, tapi liburnya nggak hari Minggu gitu kan dikasih tahu sama sepupunya teh. Mm-mm. Oh ya udah atuh. Kirain ada nggak ada libur kan gimana nanti ada nggak bisa rebahan. Mikirnya teh ke sana. Aduh, Astagfirullah. bener. Udah mikir rebahan aja ya. Ya ampun. Ya begitulah kira-kira ya. Tapi nanti juga dia akan nemu sih, akan nemu hot buttonnya Iya, sendiri gitu kan. Tapi memang nemuinnya iya. harus oleh diri. Padahal Kalau ceweknya dikasih, udah mapan loh, Mi. Ceweknya kan lulusan kedokteran heeh, gigi, udah mau heeh, dapat gelar dokter gigi, udah mau praktek gitu kan, heeh, udah mapan ya, Mi. heeh. Kadang-kadang aku malu hati. Iya, makanya udah jangan mikir bahan lagi adanya. Aduh, kadang kadang lucu ya anak-anakan teh. Aduh, bodor. Oke, Mm-mm. Mi. Udah ngobrol hari ini Iya, asik, lumayan menarik. iya, Udah nggak kerasa iya, udah mau senang sih setengah karena jam. Sejam. udah 1 jam ya, udah 1 jam kita ngobrol, udah Iya, 1 jam. Oke, teman-teman sudah iya. hampir di nyaris di penghujung acara. Oke, Ambu, itu dulu info info Ramadan dulu deh, Bu. Butir, butir Ramadan ini mau kayak apa, jam Oh berapa iya, gitu. benar-benar. Sorry, 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 sorry. Mm, biar Oke, teman-teman pada teman-teman, nanti selama butir, aku tuh ada banyak ide banget gitu di bulan Ramadan. Karena mm-mm, kan kita bulan Ramadan pastinya banyaknya di rumah gitu kan ya. mm-mm, Kalaupun misalnya mm-mm, mobile juga semobile-mobilenya pasti ada keterbatasan gitu. Jadi mm-mm, harapan aku tuh kita tetap produktif walaupun Ramadan gitu ya. Dan di sini mm-mm. salah satunya acara butir kita tetap ada di pagi hari cuman maju setengah jam ya Mi, maju 30 menit. Jadi setengah Jadi jam ya, jam karena ya mm-mm, jam 7.30 karena Umi mau tadarusan, aku juga tadarusan. Dan iya ceritanya. betul. Ya, Jadi jadi kalau di kita tetap masjid itu kan mengutamakan ibadah. tadarusan, mm-mm. Di masjid itu kan tadarusan tuh mulai habis subuh ya, mulai habis subuh dan kita Mm-mm. selalu punya target hafalan Quran. Jadi di 1 hari itu minimal 1 juz, kadang sampai 2 juz kan, kayak gitu. Jadi Ya, kita jadwal tadarus itu biasanya dari pada subuh, dari jam 5 subuh, beres-beres tuh biasanya jam 7 gitu, Ambu. Makanya kalau hmm, misalnya jadwal hampir tetap jam 7 kayaknya agak-agak kepepet-pepet gitu mepet. karena Mm-mm. gitu, karena biasanya jam 7 baru beres, kita baru pulang dari masjid biasanya kayak gitu, Ambu. Ya, setuju apa dan akhirnya ya butir tetap ada tapi jam 7.30 dan Iya, pembahasannya mungkin lebih kepada sekitar Ramadan ya Mia, fenomena betul. Ramadan atau mungkin juga kita bahas berita-berita update terkini seperti biasa khasnya butir. Terus nanti juga ada keberangkatan-keberangkatan umroh Ramadan juga masih ada gitu ya. Masih Silakan ada. teman-teman yang pengen umroh Ramadan cepet-cepet tapi ini mah harus yang udah punya dokumen ya, udah Paspor. mutlak ya Mia. Jadi Betul. nggak bisa bikin dulu, kalaupun mau bikin dulu ya wayahnya harus ya mau yang satu Harus hari yang jadi, jadi. yang Heeh, harganya sekitar ya lumayan jadi. ya karena kan namanya Heeh. Ramadan high season ya High dan season jadi. kita juga walaupun hotel udah siap, tiketnya udah siap, itu bukan berarti segala sesuatu tuh bisa dadak-dadakan gitu, nggak juga gitu, karena efeknya khawatir ada apa-apa gitu ya. Nah, Betul, terus betul. umroh Syawal, oke, masih terbuka banyak gitu ya, Insya Allah visitnya Masih masih ada. tersedia. Cuman ini yang harus Ya. diperhatikan adalah penyerahan dokumennya jangan sampai lebih dari tanggal yang sudah ditentukan oleh oleh Kerajaan Arab Mulai ya. Saudi. Karena batas akhir penerbitan visa itu berapa Maret gitu ya? 18 Maret apa Ya. 17 Maret ya? Betul, ini Karena terkait dengan musim haji ya, musim haji tahun ya, depan. ya, Nah, betul. nanti kaitannya tuh sama pengosongan Masjidil Haram ya. Pengosongan Pengosongan Masjidil Masjidil Haram Haram. karena persiapan hajian itu kan wajib dibersihan benar-benar clear gitu ya. Jadi Ya, eh, jamaah umroh biasanya harus sudah pulang ditentukan waktunya, sudah ada pulang tanggal di tertentu lah. tanggal berapa.
Betul seperti itu. Jadi hati-hati juga Lebih nih ke kalau situ. misalnya ada yang nawarin mepet-mepet ke haji, hati-hati ya karena takutnya penipuan gitu kan, apalagi kalau Takutnya harganya murah. penipuan, betul. Jadi Dan nanti akhirnya setelah Syawal kita ada keberangkatan lagi setelah haji. Jadi pas banget musim sekolah liburan ya, pas betul, liburan libur sekolah. sekolah ya, Ambo ya. Silahkan. Pas libur Ya, sekolah. kita ada paket Mm-mm. liburan sekolah. Bapak Ibu silahkan mau daftarin cepet-cepet aja, kasih DP. Karena kalau kita, Mm-mm. kalau nggak DP, nggak booking seat, kalau kehabisan ya udah kehabisan seatnya. Iya, Sayang betul. gitu. Wah, Ya Mia. jadi nggak dapet gitu apa yang dimaunya ya. Pengennya bulan apa nggak Iya. dapet karena kita Mm-mm, mm-mm. berlomba-lomba ya. Gitu. Ya. Oke, itu dia. Nah, Dan kita kita juga butirnya tetap jam ada webinar ya Mia, setiap Rabu Jumat ya Mi, Nah, webinar ya. Insya oke, Allah. ada webinarnya, webinar percepatan umroh dan haji, ada juga webinar bagaimana teman-teman kalau berminat untuk jadi relapreneur ya. Jadi seperti apa Iya, kita bisa menggali potensi supaya kita dapat income, dapat umroh gratis, dapat haji gratis ya. Jadi kalau yang pengen ya. penasaran pengen tahu, teman-teman bisa hadir di webinar relapreneur. Oke, Ya. Ambu. Oke. Terima kasih Oke, banyak Umi. Kita tutup dengan doa ya, hari sama-sama. ini. Kita sudah tiba di segmen terakhir kita. Kita tutup dengan doa kali ya, Bu ya. Iya. Oke, yuk teman-teman. Ini 1-2 hari menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita usia kita ya di Ramadan ini. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Setiap hari kita dapat kabar duka. Si Anu dia panggil, si Anu dipanggil. Semoga kita jadi bagian dari yang Allah sampaikan usia kita di penghujung Ramadan dan termasuk hamba-hamba yang diberikan rahmat, berkat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Alazila ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim. Alazila ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim. Alazila ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah yang maha menggenggam nyawa, yang maha menggenggam dunia dan seisinya. Ya Allah, pagi hari ini kami berdoa menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah, seraya menundukkan wajah kami ya Rabb. Tanda kerendahan hati kami ya Allah, tanda takjubnya kami terhadap keagungan-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa rendahnya diri kami ini ya Allah. Betapa kami ini adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Maka di hadapan Engkau ya Allah, di beberapa hari menjelang Ramadan ini ya Rabb, kami memohon kepadamu ampunan-Mu ya Allah, ampunan dan ridho-Mu ya Allah, agar Engkau menetapkan kehidupan kami ya Allah, melampaui Ramadan ya Allah, di mana berkah rahmat dan ampunan-Mu Engkau janjikan untuk para hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah, hamba yang Engkau seru dengan kehadiran bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau seru ya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah, jadikan ya Rabbana kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, hamba-hamba-Mu yang menjalankan ibadah saum ini ya Allah
dengan berharap ketakwaan di penghujungnya ya Allah. Maka ya Robbana, karuniakanlah ya Allah jatah usia kami, panjangkanlah jatah usia kami ya Robbana, dan jadikanlah kami orang-orang yang beruntung ya Rob, yang bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh khusyuk kepadamu ya Rob, dengan penuh keberkahan keberlimpahan ya Allah, dengan penuh keselamatan ya Allah, dengan penuh rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan rizki kami berlimpah ruah ya Allah dan berkah ya Rob, agar di Ramadan kali ini kami mampu berbagi ya Allah, berbagi tajil, berbagi makan sahur ya Allah dengan anak-anak yatim ya Allah. Berikan kesempatan untuk kami semua ya Allah, bisa memberikan Ramadan terbaik dan ibadah dan amal soleh kami terbaik di Ramadan ini ya Allah. Rabbana, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ambu.